mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa manis, Bapa yang bertata dan berjanji surga, terpujilah namamu Bapa. Kembali lagi kami berdoa di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas tuntunan penyertaan Tuhan dari awal aktivitas kami hingga saat ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul sejenak untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, agar kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu dan kami boleh melakukannya ke dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan beri bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada saat ini. Kami sudah memuji Tuhan lewat pujian kami. Kini tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, agar firman yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Ibu guru yang menyampaikan firman-Mu bagi kami, Tuhan urapi agar firman yang disampaikan nanti bisa menjadi berkat bagi kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Salam adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 10 dan pasal 35 ayat 30 sampai 35. Tema firman Tuhan hari ini adalah melayani dengan pengertian, pengetahuan, dan keahlian. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Kitab Keluaran pasal 31 ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah adik-adik, hari ini Kak Irna mau bercerita tentang Bezalel dan Aholiab. Siapa mereka ya? Ada yang pernah mendengar nama ini? Ya, mereka adalah seorang tukang yang dipenuhi oleh roh Allah dengan keahlian, pengertian, pengetahuan untuk melakukan semua pekerjaan. Adik-adik masih ingat ketika waktu itu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Waktu itu Musa membelah laut menjadi dua sehingga orang-orang Israel bisa menyeberang. Nah, itu semua karena kuasa Allah. Mereka sudah meninggalkan Mesir
Mereka diperintahkan untuk membuat sebuah kemah. Nah, pasti sebuah gereja ada atapnya, ada temboknya, ada pondasinya. Belum lagi alat musik, baju untuk para imam, kemudian perkakas-perkakas lainnya. Mereka membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, tembaga, dan juga mereka mengasah batu permata dan mengukir kayu. Nah, adik-adik, saat ini di gereja kita sedang ada pembangunan rumah diakonia, dan di situ ada ruang sekolah minggu. Nah, itu akan dibuat dan sementara sedang dibangun oleh Bapak Tukang, juga oleh semua bapak-bapak, jemaat Tuhan. Adik-adik bisa berdoa dari rumah masing-masing, berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Kepala Tukang yang dipercayakan untuk membangun rumah diakonia ini, untuk membangun ruang sekolah minggu, supaya Tuhan memberikan sukacita, kesabaran, memberikan pengertian, memberikan kemampuan mengerjakan semua itu dengan hikmat Tuhan dan dengan penuh kerelaan. Walaupun adik-adik masih kecil, tidak bisa datang ke gereja, tapi adik-adik harus tetap berdoa untuk semua orang-orang yang sudah terlibat, baik itu melalui dana, uang yang diberikan, baik itu melalui tenaga, supaya Tuhan memberikan mereka keahlian untuk mengerjakan semuanya dengan baik, dan kita bisa bersekolah minggu kembali. Wah, kita terus bersemangat ya. Ingat bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka akan besar kuasanya. Untuk itu mari kita berdoa untuk semua orang-orang yang bekerja membangun rumah diakonia ini, supaya Tuhan menolong sampai selesai dan semuanya dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, semua kita pasti memiliki cita-cita, entah itu menjadi seorang dokter, menjadi seorang pilot, menjadi arsitek. Semuanya Tuhan berikan talenta, pengertian, keahlian, dan pengetahuan untuk kita bisa melakukan pekerjaan. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kepandaian apapun yang kita miliki saat ini, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai semua talenta yang kita punya untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mungkin ada di antara adik-adik yang bisa menari. Menarilah dengan baik seperti untuk Tuhan. Dan mungkin ada di antara adik-adik yang memiliki talenta untuk bermain musik. Nah, adik-adik pakai itu untuk melayani Tuhan. Ingat bahwa semua kita akan dipenuhi oleh Roh Allah untuk mengerjakan keahlian, pengertian. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan, itu semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar melalui firman Tuhan hari ini. Kita tahu bahwa segala sesuatu dari Allah. Ia yang memberikan kita talenta supaya kita bisa mengembangkan talenta yang ada pada kita. Kita bisa bermain musik, menari, bernyanyi, semua karena Tuhan. Untuk itu, kita mau hidup kita pun bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Apapun cita-cita kita, Tuhan sudah merancangkannya yang baik untuk masa depan kita. Karena itu, tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, supaya semakin hari Tuhan tambahkan hikmat, pengetahuan, keahlian, kepandaian, pengertian, pengetahuan untuk kita semakin mampu mengerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan. Tetap semangat melayani Tuhan, walaupun kita masih kecil, tapi percayalah bahwa Roh Allah ada dalam kita. Ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Adik-adik yang terkasih, mari kita siapkan hati, kita mengakhiri ibadah kita
kita siap menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu dari rumah kami masing-masing. Tuhan berikan kami kesehatan, hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati para pemimpin bangsa kami, berkati gereja kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani, Bapak Mama Pendeta, semua majelis, bahkan jemaat Tuhan di Met Eklesia Batam. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pembangunan rumah diakonia, supaya Tuhan memberikan kelancaran dalam pembangunan ini dari awal hingga selesai. Anak-anak yang terkasih, mari kita menerima berkat Tuhan. Anugerah yang kekal dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian bagi kita semua, mulai hari ini sampai Ia datang kali yang kedua. Amin.